prakerja dan implementasi bisnis digital. Pada kesempatan ini, hal yang perlu saya sampaikan adalah prakerja. Kalau kita berbicara tentang prakerja, berarti kita berbicara tentang pra itu adalah sebelum, kerja adalah bekerja dong, sebelum bekerja. Nah, pemerintah berupaya dan berusaha untuk memberikan bekal kepada kita seluruh rakyat Indonesia yang ikut terlibat di dalam prakerja ini dengan mengedepankan tujuan, ada misi, yaitu memperdayakan masyarakat Indonesia melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sementara misinya adalah memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Indonesia agar dapat bersaing di era ekonomi digital. Yang kedua, menyediakan akses kepada masyarakat Indonesia terhadap berbagai kursus dan pendidikan yang berkualitas di berbagai bidang. Nah, yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dengan menerapkan implementasi dan daya saing tenaga kerja. Nah, ini adalah visi dan misi yang kita tambah di dalam hal proses merekrut prakerja yang ada. Nah, prakerja ini diluncurkan dengan nama Kartu Prakerja, di mana program ini pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Program ini menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional kepada masyarakat Indonesia, terutama yang terdampak secara ekonomi oleh perkembangan teknologi atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Sementara peserta kartu pekerjaan mendapatkan akses ke berbagai kursus dan pelatihan. Nah, ini adalah kartu prakerja yang perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masuk dalam orientasi Japripai, ya Japripai, untuk bagaimana kemudian hal ini bisa kita gunakan, bisa kita dapatkan, dan tentunya memberikan ruang kepada kita untuk memperluas jaringan-jaringan terkait dengan Japripai yang ada. Nah, di dalam penyajian persentase saya ini, sejarah kartu prakerja itu pada gelombang pertama kartu prakerja diluncurkan pada tanggal 11 April 2020. Nah, di sini ada beberapa penerima prakerja di sepanjang tahun 2020 sampai 2023 sebesar 17,5 juta orang yang menjadi penerima kartu prakerja tahun 2020 hingga tahun 2023. Nah, saat ini sudah mulai gelombang 67, dimulai Mei tahun 2024, dan saya harapkan bahwa Bapak Ibu di gelombang 67 ini sudah masuk di dalam perekrutan prakerja yang dimaksud. Ya, kita lanjutkan. Nah, keuntungan dari kartu prakerja ini, pertama, setelah kita mengikuti prakerja atau pelatihan, kita memperoleh bantuan dana dari pemerintah sebesar 3,5 untuk pembelian paket pelatihan. Nah, prosesnya ini nanti pada saat kita menuntun atau mementori Bapak Ibu untuk masuk, nanti kita akan bertemu dengan 3,5 juta ini di akun kita masing-masing. Yang kedua, memperoleh insentif setelah mengikuti prakerja atau pelatihan sebanyak 600 ditambah 100.000 setelah mengikuti pelatihan. Yang ketiga, pencairan insentif itu hanya dimungkinkan di Bank BCA dan BNI
Kalau tidak ada kedua bank ini, maka ada e-wallet atau e-money, di mana di dalamnya ada Dana, ada OVO, ada GoPay, ada link lain lah yang bisa kita pakai untuk pemerintah mentransfer kepada kita yang telah mengikuti pelatihan. Lalu selanjutnya, ya, cara daftar prakerja. Tentunya karena kita sudah terbiasa di dalam melakukan akses ke Japri, ini tentunya tidak mudah, tidak susah. Yang pertama adalah siapkan email baru, ya. Lalu email baru ini nantinya contohnya Gmail, ya, yang kita lihat di hadapan kita semua. Lalu kemudian buka website Prakerja Go ID. Tentunya ini adalah alur kita masuk. Uh, yang ketiga adalah ya, tunggu dulu kita ada ya. Yang ketiga adalah klik 3 garis sebelah kanan atas lalu klik daftar untuk mendaftar. Selanjutnya yang keempat, verifikasi email atau aktifkan akun prakerja. Nanti prosesnya ini semua itu kita akan buka grup di luar sehingga tim IT sendiri itu akan menuntun kita nantinya mengikuti apa yang menjadi flyer saya di hadapan Bapak Ibu semua. Lalu selanjutnya adalah yang keempat, verifikasi email untuk aktifkan akun prakerja. Ya, yang kelima klik 3 garis sebelah kanan atau klik masuk. Ya, ini rentetan-rentetan apa yang saya sampaikan ini bisa nanti kita jadikan apa praktek untuk kita masuk di dalamnya. Lalu yang keenam, masukkan alamat email, password, kode CAPTCA, klik masuk. Ya, selanjutnya muncul fax untuk memasukkan OTP, lalu buka kembali email, lalu copy OTP yang masuk ke halaman login prakerja sebelumnya. Selanjutnya, yang kesembilan, masukkan data NIK dan nomor KK. Ini sengaja saya sampaikan dulu karena nanti pada prakteknya kita akan dituntun di grup untuk sama-sama mengikuti alur ini sehingga kita nantinya akan ditujukan jalan menuju masuk ke prakerja. Ya, selanjutnya ya. Jadi inilah yang saya sampaikan kepada saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu yang ada di Sumi ini untuk menjadi satu harapan kita bahwa program ini selain dari memberikan petunjuk bagi kita untuk masuk di prakerja dengan mendapatkan insentif 700.000 ya dari pemerintah, dan kemudian dari kegiatan ini bisa kita mencoba untuk mencarikan solusi dari praktek-praktek yang kita lakukan di bisnis digital seperti yang kita telah masuki, yaitu uh, Japri Pai. Mungkin hanya itu dulu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Pak Nandi untuk selanjutnya diteruskan kepada siapa yang menjadi pembicara selanjutnya dan bisa juga menjadi harapan bagi kita semua untuk saling bertukar pikiran, berdiskusi untuk bagaimana bisa memaksimalkan apa yang menjadi topik bahasan pada kesempatan ini
yang bisa kita ambil manfaatnya untuk kita semua. Demikian saya serahkan kepada Pak Nandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh materi yang luar biasa yang bikin penasaran beberapa hari ini. Pak Mukhtar, selaku Kepala Siap? Dinas, terima kasih banyak atas materinya. Inilah tindak lanjut hasil pertemuan kita di Makassar hari Sabtu ya. Ya, Sabtu insya Allah. Alhamdulillah. Hari Sabtu dan hari ini kita sudah realisasikan membuat grup untuk menyampaikan hal positif ini kepada masyarakat eh, Indonesia. Nah, waktu itu saya bertanya tentang lingkup kabupaten, tapi Pak Mukhtar menjelaskan bahwa yang bisa ikut di kelompok kita adalah seluruh masyarakat Indonesia lintas provinsi. Baik, Ibu Bapak, sebelum kesempatan sesi ini saya jadikan sebagai sesi tanya jawab untuk kita semua.